Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali dan ini sangat relate sekali dengan kehidupan kita akhir-akhir ini, di mana banyak sekali orang mudah marah, mudah tersinggung, kemudian juga akhirnya mudah sekali main tangan gitu ya. Nah, kita akan mengkaji bersama guru-guru kita akan mendengar nasihat bersama guru-guru kita ketika kita meredam amarah, Masya Allah, diantaranya surgalah hadiah buat kita. Nah, kita akan perlebar atau kita akan perdalam dialog kita pada kesempatan siang hari ini. Kami mulai Pak Amin ya, betul? Ya, Pak Amin yang akan bertanya nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Silakan Pak Amin, boleh berdiri. Ya, sudah menyala Pak Amin, boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya Pak Ustadz. Nama saya Amin. Di sini sebagai Rektor Unisma Bekasi. Pertanyaannya ada dua Pak Ustadz. Yang pertama, marah itu kan sifat kemanusiaan Pak Ustadz ya. Ada benci, sayang, marah, dendam, itu sifat kemanusiaan. Sementara ajaran agama kita menyatakan bahwa marah itu berujung musibah tadi. Di satu sisi secara medis kalau kita nahan marah jadi masalah buat kesehatan. Di mana titik keseimbangannya Pak Ustadz, supaya nahan marah tapi tidak sakit kita. Yang kedua Pak Ustadz, kalau kita misalkan flashback masa kita kecil itu ya. Dulu saya waktu SMP dimarahi oleh guru matematika. Disetrap tuh apa ya, diikop, dihukum. Di depan kelas sampai bubaran baru kita boleh marah. Waktu itu kita nggak suka Pak Ustadz, marah juga kita ke guru itu. Tapi setelah seiringnya waktu malah bersyukur Pak Ustadz. Pertanyaan saya, ada enggak marah yang kira-kira membawa berkah Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini judulnya jadi dirubah. Marah membawa berkah, bukan marah membawa musibah ya. Silakan Ustadz. Ada tabiat manusia yang muncul karena pengaruh faktor dari luar. Itu namanya pengaruh syaitan. Makanya Al-A'raf ayat 200 tadi menjelaskan wa imma yanzaghannaka minasyaiton, ketika hadir setan dalam dirimu, nazgum fasta'id billah, segala minta perlindungan kepada Allah. Ini marah faktor dari syaitan. Tetapi ada marah yang faktor dari nafsu diri kita sendiri. Kenapa faktor ini berasal dari nafsu? Karena kita tidak pandai mengelola hawa nafsu. Sedangkan nafsu yang bagus itu adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ketika dua faktor ini ada, kita harus punya obatnya Pak Amin. Kita harus paham nih, marah ini faktor dari setan atau dari nafsu. Mulailah kita harus mengendalikan diri. Mulailah kita harus belajar. Kalau ternyata wasiat dari Nabi, la takhdab walakal jannah. Tabiat marah walaupun itu berasal dari dalam diri kita, tapi ini merupakan tabiat larangan. Apa Bu? Larangan. Fajtanibuhu. Otomatis karena dilarang, fajtanibuhu, tinggalkan. Tapi nggak bisa, marah itu fitrah. Mesti ada dalam diri kita. Apakah Rasulullah tidak pernah marah? Pernah. Tapi kalau Dennis bilang, marah Nabi itu bukan disebabkan karena jatuhnya harga dirinya dia. Dasar lesung pipit lu. Cie. Kalau saya nggak marah, tak ada yang marah kan apa? Dalam dunia kedokteran, lesung pipit itu adalah cacat yang baik. Ini cacat Bu, tapi cacatnya nambah manis. Halo. Nabi dikatakan dukun, dikatakan orang gila, dikatakan penyair. Nabi nggak marah Pak. Tapi Nabi merasa marah kalau sudah Allah, syariat dan agama diinjak-injak. Artinya silakan marah pada tempatnya. Kalau ibu dibilang pesek lu, ya emang pesek.
Hitam lu, yang imang hitam. Ya beda dengan Koh Denis, ya enggak? Impor Cina dengan India beda kali. Ya enggak usah marah, ya enggak? Selama Anda dijatuhkan dan menyangkut diri Anda, Pak Amin, udah. Anda sadari, nggak usah tersinggung. Karena Nabi dikatakan gila, tukang tenun, sihir dan lain sebagainya. Beliau tidak marah, tetapi marah pada tempatnya. Silakan kelola rasa marah itu untuk kebaikan. Nah, adakah marah yang membawa berkah? Ya ini. Ya ini marah yang membawa berkah. Marah Anda tempatkan pada kebaikan. Contohnya, saya memiliki satu tabiat. Semua karyawan yang tinggal di rumah saya wajib sholat berjamaah. Wajib. Kalau tidak sholat berjamaah saya marah. Apakah boleh? Boleh. Karena ini menyangkut Allah. Seseorang yang berani meninggalkan sholat berjamaah untuk laki-laki, berarti orang itu berani mencederai dan berkhianat kepada aturan syariatnya Allah. Kalau sudah untuk aturan sholat saja dia berani menghancurkan, apalagi cuman menghancurkan urusan pekerjaan kita, iya enggak? Untuk urusan akhirat saja dia berani, apalagi cuma untuk urusan dunia. Maka saya akan marah kepada karyawan itu berkaitan dengan meninggalkan sholat berjamaah. Maka inilah yang disebut marah membawa berkah. Karena sampai orang ini tidak sholat berjamaah akan mengganggu stabilitas rezeki gue. Halo, kan saya pemimpinnya Pak. Ya. Saya yang punya kekuatan. Saya yang mengatur anak buah yang tidak taat untuk sholat berjamaah. Maka tanggung jawab dosanya saya yang menanggung. Sebab saya adalah amirnya. Itu kenapa saya akan menggunakan manfaatkan marah ini untuk membawa berkah. Agar apa? Membawa kebaikan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Ini biar saya lesung pipit Ustadz, saya gini-gini. Kode ini sampai ketawa tadi. Baik, terima kasih. Kami